Wow. Ustadz Rohmat yang luar biasa telah mengikuti pendidikan Alkitab di 7 negara. Tetapi kok ajarannya membenci? Perhatikan yang disampaikan, termasuk ayat Alkitab yang dikutip. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Lagi-lagi ada banyak saudara-saudara kita dari umat Islam yang dibohongi oleh mualaf yang satu ini. Dari kemarin sempat ada yang ngaku mantan pendeta, tapi pada akhirnya dia ngaku kalau dia berbohong. Tapi kali ini ada lagi video yang sudah lama sebenarnya, tapi saya mau viralkan lagi karena video Pak Ustadz Rohmat ini ditayangkan di banyak channel Islam. Kebohongan yang diulang-ulang harus dikonter dengan kebenaran yang diulang-ulang. Nah, Ustadz Rohmat ini membohongi banyak orang Islam dengan biasa ya, kesaksian yang gitu ya, kuliah di banyak negara dan lain sebagainya gitu, supaya mereka percaya. Dan anehnya banyak yang percaya memang. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Satu universitas tidak, tapi MBA singkatan mantan budak Angon, alias pendeta. Ya kan pendeta budak Angon, MM-nya mantan misionaris. Pendidikan sekolah Alkitab saya di 7 negara. Jadi lamun di Islam masantren meren. Yang pertama saya mengambil STT, Sekolah Tinggi Teologi di Beijing. Yang kedua di Belanda, ketiga di Vatikan, keempat di Jerman, kelima di Australia, keenam di Venezuela, ketujuh di Korea. Orang Korea sedang ngadengin. Dan selama 6 bulan saya dididik di Amerika, tepatnya di Boston, untuk mengikuti strategi misionaris. Sepulang dari Amerika kembali ke Indonesia, bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia dengan tugas untuk menghancurkan Islam atau untuk mengkristenisasikan Indonesia. Kenapa ini bisa terjadi? Sedangkan kita diciptakan oleh Allah dengan berjuta-juta sel yang ada di otak kita, tapi bisa terbunuh oleh Yahudi dan Nasrani. Dulu tugas saya untuk menghancurkan orang Islam. Yang pertama, dengan makanan yang dimakan oleh ibu dan bapak harus mengandung minyak babi. Yuk sing waspada. Karena orang Yahudi dan Nasrani mempunyai dogma tersendiri di dalam Alkitab. Harus cerdik bagaikan merpati, licin bagaikan ular. Oke, kita kembali ke Ustadz Rohmat yang luar biasa tadi itu ya. Luar biasa bohongnya. Saya nanti dibilang kejang-kejang, kepanasan, ada pendeta yang masuk Islam gitu. Saya kasih tahu ya, nggak ada pendeta macam Ustadz Rohmat yang ngibulnya kayak gini tuh, nggak ada. Kalaupun ada orang yang lulusan 7 negara, pasti sudah menjadi pendeta besar di Indonesia. Nyatanya tidak ada satu orang pun yang kenal dengan orang ini. Tidak ada namanya tercatat di dalam gereja denominasi apa. Tidak ada. Tapi ya anehnya, kenapa orang-orang pembohong, pembual macam begini itu dipercaya? Dan banyak yang percaya. Saya itu kasihan terkadang ya dengan orang-orang yang percaya macam-macam orang begini. Dia kuliah di 7 negara. Yang pertama katanya Beijing. Saya ragu di sana ada sekolah teologi ya, karena mengingat negara ini adalah negara komunis. Meskipun ada orang Kristen yang sekarang sudah boleh beribadah di sana, saya ya ragu di sana ada sekolah teologi ya. Dan di sana pasti nggak pakai bahasa Inggris. Pasti bapak ini bisa bahasa China. Bahasa China itu apa sih? Mandarin atau apa ya? Saya kurang paham dengan itu. Ya pasti kalau memang sekolah di 7 negara ini, berarti bapak ini bisa banyak bahasa. Wow, luar biasa. Kemudian di Belanda. Wah, di Belanda. Dan yang ketiga ini yang bikin geleng-geleng kepala. Di Vatikan. Lah sekolah tinggi teologi itu kan biasanya miliknya orang Kristen, entah itu Protestan atau karismatik. Lah ini ngapain dia ke Vatikan?
Lagian di Vatikan kan nggak ada sekolah, yang ada itu di Roma. Vatikan itu pusatnya Katolik Roma. Kan lucu ya, orang-orang macam gini itu dipercaya. Dia aja nggak bisa membedakan mana Protestan, mana Katolik. Kan nggak ada hubungannya ya Katolik dengan Protestan. Nggak ada, tapi dia ujuk-ujuk nyampe di Vatikan. Nah ini kan orang mabuk semir. Kemudian lanjut dia di Jerman. Wah luar biasa. Habis di Jerman, di Australia, Venezuela, kemudian di Korea. Pasti Bapak ini juga pandai berbahasa Inggris ya. Kemudian Korea. Wah, Korea ini loh. Seharusnya anak-anak muda di sana itu ngetes Bapak ini salah satu bahasa dari negara yang dia sebut tadi itu. Salah satunya bahasa Korea. Bisa nggak dia? Bahasa Inggris bisa nggak dia? Nah, Korea ini Korea yang mana? Korea Utara atau Korea Selatan? Jangan-jangan dia di Korea Utara. Kalau di Korea Utara kan bisa mati ditembak pakai meriam sama Kim Jong Un ya. Aduh, lucu-lucu Bapak ini lucu. Kok bisa-bisanya dia membohongi umat muslim dengan ngomong kalau dia itu kuliah di 7 negara, kemudian sebelum pulang bergabung dengan DGI, dia dibentuk 6 bulan di Boston untuk mengikuti strategi misionaris. Apa nggak cukup kuliah di 7 negara sebagai misionaris, kok harus ke Boston lagi 6 bulan untuk belajar strategi misionaris? Dan strateginya itu lucu, nanti saya sebutkan ya. Kemudian dia balik ke Indonesia, bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia. Coba cari namanya, pasti ndak ada. Saya yakin nggak ada nama Bapak ini. Kemudian tugasnya adalah menghancurkan Islam. Ngapain Dewan Gereja Indonesia repot-repot mau menghancurkan Islam? Lah orang Kristen aja loh, minoritas di Indonesia mau menghancurkan Islam yang segini banyaknya di Indonesia. Negara paling banyak umat Islamnya adalah Indonesia. Nah, orang Kristen ini ngapain repot-repot mau menghancurkan? Dan yang dihancurkan adalah 3 pulau oleh Yahudi dan Nasrani. Lah apa hubungannya lagi Yahudi dan Nasrani bergabung menghancurkan Islam? Kan lucu Bapak ini, sekolah teologi 7 negara nggak bisa membedakan antara Yahudi dan Kristen, Nasrani yang dia bilang tadi itu. Ya saya nggak setuju orang Kristen disebut Nasrani ya. Mungkin yang Bapak maksud itu adalah Kristen. Kan nggak ada hubungannya dengan cara. Nah, repot-repot kuliah di 7 negara, belajar banyak bahasa, kemudian belajar sekolah misi di Boston 6 bulan, dengan cara satu saja strateginya, yaitu dengan memberi umat Islam minyak babi. Nggak ada cara yang lebih canggih ya. Nggak ada cara yang lebih cerdas. Kenapa harus pakai minyak babi? Kuliah 7 negara loh ya. Dapatnya cuma minyak babi. Nggak ada strategi yang lain. Benar-benar luar biasa bohong dan ngawurnya. Dan yang terakhir, dia bilang orang Yahudi dan Nasrani punya dogma dalam Alkitab, yaitu harus cerdik seperti merpati dan licik bagaikan ular. Ingat loh ya, Bapak ini kuliah di 7 negara, tapi dia nggak hafal 1 ayat Alkitab pun. Padahal ayat ini tidak berbunyi demikian. Dia tadi bilang apa? Harus cerdik bagaikan merpati, licik bagaikan ular. Yang ngomong ini siapa? Mari kita lihat di dalam Alkitab. Di dalam Matius 10 ayat 16. Yang ngomong Yesus. Gak ada hubungannya dengan orang Yahudi yang punya paham ini. Ini ingat ya, yang ngomong Yesus. Orang Yahudi kan banyak. Nggak punya juga orang Yahudi yang mempunyai keyakinan seperti ini. Matius 10 ayat 16 bicara demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak itu tadi salah ngomong. Ayatnya tidak berbunyi demikian. Tapi yang benar adalah
Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Gitu kok ya ngakunya kuliah di 7 negara. Satu ayat Alkitab aja nggak hafal, nggak tahu. Ini jelas-jelas bohong, pembohongan publik. Kasihan saudara-saudara kita ini dibohongi oleh orang macam gini. Kalau ada orang yang ngaku mualaf dan ngaku-ngakunya wow seperti itu, diteliti dulu, dicari dulu kebenarannya supaya tidak dibohongi. Oke, demikian dari saya, semoga ini mencerahkan kita. Shalom, salam meras, Tuhan Yesus memberkati.